Ini adalah sesepuh kita, Profesor Azmi. Kemudian sebelah kanannya adalah Profesor Sakir. Kemudian ini jamaah Nurul Falah, sesepuh kita. Gitu. Ini adalah wakil ketua DKM. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ini adalah Haji Rosadi Anwar. Kalau ke sana ini adalah Pak Wayan ketua DKM, sebelahnya itu adalah Pak Yasin Barus ketua yayasan, kemudian Ustadz Mauladi, kemudian Ustadz Najib, kemudian semuanya ini adalah jamaah yang mengikuti kepada pengajian pada pagi hari ini. Ini adalah jamaah ibu-ibu, insya Allah mau mengikuti acara halal bihalal di masjid kita ini. Untuk sama-sama kita silaturahmi dalam rangka biasa kita sebut sambutan ketua yayasan Nurul Falah, Pak Yasin Barus. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Berkat rahmat inayah serta kasih sayang Allah Ta'ala, kita sampai dengan pagi hari ini masih diberikan kesehatan sematang umur panjang oleh Allah Ta'ala. Sehingga ini penceramahnya di sebelah kiri dari Pak Wayan. Dalam rangka silaturahmi dan juga acara halal bihalal keluarga besar Bumi Mediasi dan sekitarnya. Yang sesuai dengan ajaran Islam. Pada bulan-bulan ini kita terus mungkin tiap hari beracara halal bihalal, menjalin silaturahmi. Karena silaturahmi sendiri adalah suatu ajaran oleh agama Islam. Mudah-mudahan di silaturahmi ini kita akan diberikan kesehatan, umur panjang, dan dibukakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kepada Ustaz Iqbal, kami ucapkan terima kasih yang telah pagi-pagi hari ini berkesempatan untuk hadir. Marilah kita dengarkan nanti apa yang diberikan. Jangan dilihat siapa yang memberikan, tapi kita ambil apa yang diberikan pada bagian kepada kita. Kita manfaatkan segala sesuatunya. Pasti ada manfaatnya untuk kepentingan hidup kita. Karena tidak ada sesuatu yang baik dikeluarkan oleh seorang ustaz kalau tidak kita mengamalkan. Rasa-rasanya kita itu berarti mengabaikan suatu kebaikan yang diberikan oleh orang kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita menerima suatu informasi mengenai kebaikan-kebaikan ini akan bisa kita gunakan dalam kehidupan kita untuk beragama, berhubungan bermasyarakat dan cara kita, dan mudah-mudahan juga akan memberikan dampak yang positif kepada kita dalam menghadapi menjalani hidup yang akan datang ini. Terutama kita ini dituntut sebagai umat Islam untuk sentiasa bersilaturahmi bersama, tidak ada saling mencela, tidak ada saling mencaci. Kita ini adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kami sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih dan sekali lagi Pak Herman, kami terima kasih. Berikan yang terbaik kepada kami untuk kami dapat manfaatkan pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan disampaikan
mulai kita mempersilahkan. Kalau misalkan jam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahid fi dzatihi wa sifatihi alladzi arsala sayyidana Muhammadan lil khalqi bit tauhid bi bahri ayatihi. Wassalatu wassalamu ala urusir rusuli wa sayyidi kulli man laka alaihi siyadatan wa ala alihi wa ashabihi fi husni wa ziyadah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Wa qala bismillahirrahmanirrahim. Wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim. Wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala nabiyuna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah wa man shadda ila nar. Wa qala ridwan sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islami illa ismu wa la yabqa minal qur'ani illa rasmu wa masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda wa ulama'uhum syarru man tahta alimis sama min indihim takhrujul fitanu wa fihim ta'un. Al-Mukarramun wal-Mukhtaramun, yang mulia, yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan. Al-Mukarram Bapak Ketua Yayasan beserta jajaran DKM Masjid Nurul Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua kami yang sama-sama hadir pada pagi ini, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Akhirul kiram, pimpinan acara, saudara saya Al-Ustaz Haji Yadi beserta keluarga, aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah beserta Ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari bersama-sama kita panjatkan terlebih dahulu puja, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah sampai pagi ini kita masih dipanjangkan umur, sehat walafiat, masih diberikan anugerah kesempatan waktu oleh Allah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan menghadiri acara pengajian dalam acara halal bihalal pada pagi ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di masjid yang mulia ini senantiasa menjadikan wasilah dan sebabiyah turunnya rahmat, ampunan serta ridha Allah untuk kita sekalian. Salawat dan salam semoga tercurah limpah ruahkan kepada baginda alam yang mulia Nabi kita Nabi besar Muhammad, tak lupa kepada para keluarga, para sahabat dan kita semua sebagai umatnya yang selalu mengharapkan syafaatul uzmahnya, pertolongan yang agung dari baginda Rasul nanti di yaumil qiyamah. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan Allah, manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala
Yang pertama adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Adam di dalam kitab disebutkan Abul Bashar, bapaknya seluruh manusia. Karena manusia pertama yang diciptakan Allah adalah Nabi Adam alaihissalam. Satu kesalahan Nabi Adam alaihissalam karena dihasut oleh iblis ketika di surga, yaitu memakan buah khuldi. Karena ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, seluruh malaikat dan makhluk yang lain diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Fasajadu, maka seluruh malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Iblis ditanya oleh Allah, iblis, kamu kenapa tidak sujud sama Nabi Adam? Iblis dengan sombongnya menjawab, ya Allah, ana khairun minhu, saya ini lebih mulia dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Masa api harus sujud sama tanah? Iblis sombong, tidak nurut dengan perintah Allah. Padahal nama iblis sebelum mendapatkan gelar atau predikat iblis ini adalah Ijazil, satu makhluk Allah yang sangat patuh dan taat kepada perintah Allah di bawah bimbingan para malaikat. Tapi karena Allah ciptakan memang dari api, iblis ini gampang panas, sehingga ketika diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, iblis nolak karena merasa lebih mulia daripada Nabi Adam alaihi salam. Akhirnya mendapatkanlah gelar iblis. Iblis itu bahasa Arab, artinya pembangkang. Jadi kalau ada makhluk Allah yang membangkang kepada atasannya atau kepada orang tuanya, kalau anak, kalau murid kepada guru, ini kalau kategori bahasa boleh dibilang Iblis. ya, Bapak yang bilang iblis. Itu dari segi bahasa. Tapi kalau karakternya iblis ini seperti apa? Memang iblis diciptakan Allah untuk menguji iman manusia. Bahkan Nabi Adam sebelum ditempatkan di alam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis sudah lebih lama di surga. Makanya ketika Nabi Adam ditempatkan di alam surga oleh Allah dengan Siti Hawa, akhirnya iblis tahu bahwa di surga ada satu pohon yang tidak boleh dideketin oleh Nabi Adam. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asyajarata fatakuna minadh Allah firmankan, Adam, silakan isi itu surga sama kamu dan istrimu Siti Hawa. Makan silakan makanan yang ada di surga. Semua fasilitas surga oleh Allah dipersilakan untuk dinikmati oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Hanya kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah, engkau berdua jangan coba-coba mendekati satu pohon ini. Nah, iblis dengar Pak berita itu, kata iblis, kesempatan yang gua buat tipu Adam. Akhirnya iblis naik tuh ke pohon yang tadi dilarang oleh Allah, dideketin Nabi Adam. Iblis ada di atas pohon, Nabi Adam lewat. Kata Nabi Adam, ini di atas pohon ada makhluk siapa ini? Iblis langsung menjawab dengan tujuan menipu dan menghasut Nabi Adam dengan jawaban, ana Jibril. Saya Jibril, kata iblis. Dilihat dari kejauhan sama Nabi Adam, masa Jibril jelek begitu? Benar ke Jibril? Kata iblis, aqsamtu billah, demi Allah, ana Jibril lakana minan nasihin. Saya diutus Allah di sini untuk menasihatimu Adam. Tapi Adam masih gak percaya Pak, masih penasaran. Kok kamu bisa diam di pohon itu? Saya nggak boleh ngedeketin aja.
Kata iblis, apa? Kamu jangan bodoh, dan saya ini malaikat. Saya boleh nemplok di pohon mana aja silakan. Kalau kamu manusia nggak bisa. Tapi kalau kamu pengen selamanya diam di sorga, nih dan pohon ini berbuah. Nama buahnya ini buah khuldi, buah kekekalan. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan selamanya diam di sorga, tidak akan dikeluarkan dari sorga. Nabi Adam dihasut iblis, tidak kena, Pak, tidak mempan. Siti Hawa tertarik dengan buah itu. Maksa Siti Hawa ke Nabi Adam minta buah itu. Kata Nabi Adam, jangan bahas bahaya, ini dilarang oleh Allah. Nabi Adam gak mau ngasih. Siti Hawa kena saking maunya, dihasut oleh iblis. Akhirnya sekuat-kuatnya lelaki digoda perempuan, lemes juga. Akhirnya Nabi Adam sama Siti Hawa makan tubuhan seorang satu. Nabi Adam makan satu, Siti Hawa makan satu. Karena tidak ada izin Allah, sampai tenggorokan Nabi Adam tubuh pecah. Jadilah zabun, orang Sunda bilang tengok. Pegang Pak, di leher kita ada kebendul sedikit. Siti Hawa makan satu, perempuan kan lemas kulitnya, lebah tenggorokan lewat, cuma lebah dada pecah jadi 3, yang 2 nemplok di dada, yang 1 ngumpet ke bawah, gak tahu belum ketemu sampai sekarang itu. Gimana ya? Akhirnya di sini Nabi Adam dan Siti Hawa setelah makan buah itu lepas semua pakaian surganya. Pohon-pohonan, daun-daunan yang ada di surga semua menjauh dari Nabi Adam alaihissalam, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah sampaikan, ihbitu minha jami'an, turun kalian semua dari surga. Akhirnya ada satu pohon yang iba, yang kasihan sama Nabi Adam, namanya pohon tin. Jadi ngedeketin Nabi Adam. Akhirnya diambillah daunnya, dipakai tutupin badan Nabi Adam alaihissalam. Karena pakaian surganya lepas semua. Turunnya ke alam dunia ini dibedakan tempat oleh Allah. Nabi Adam di mana dituruninnya, Pak? Di India, di tanah Hindustan. Sujud Nabi Adam selama 40 tahun. Satu kesalahan Nabi Adam dihasut iblis, makan buah khuldi. Sujudnya Nabi Adam, istighfarnya selama 40 tahun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sambil terus meneteskan air mata. Nabi Adam itu, Pak, air matanya di India sampai menjadi satu danau. Emang orangnya segede apa? Di kitab Fawaidul Mu'in dijelaskan Nabi Adam itu tingginya 63 hasta. Kalau dimeterin di zaman sekarang kira-kira 30 meter. Kalau ibu bapak pengen tahu 30 meter, not yang listrik pinggir jalan 10 meter, Pak. Berarti Nabi Adam 3 lipat yang listrik tingginya. Lebar dadanya 12 meter. Kata ibu, kebayang anunya segede apa? Nggak tahu saya. Orang setinggi dan sebesar itu bisa jadi sekali meneteskan air mata 1 drop kali ke 40 tahun wajar menjadi satu danau di India. Sudah penuh masih netes, akhirnya ngalir jadi 2 sungai di India, Sungai Gangga dan Sungai Yamuna. Itu Nabi Adam sampai 40 tahun. Tanggal 10 bulan Muharram Allah utus malaikat Jibril alaihissalam. Beliau kata Allah, turunkan, sampaikan sama Nabi Adam, sudah, gak usah sujud terus, doanya sudah saya kabul, kata Allah. Akhirnya malaikat Jibril menyampaikan pesan Allah, disampaikan kepada Nabi Adam. Di situ baru Nabi Adam mengangkatkan kepalanya setelah 40 tahun sujud kepada Allah sambil terus istighfar, meneteskan air mata, tobatnya kepada Allah Subhanallah. Siti Hawa di mana diturunkannya? Di Jeddah. Setelah 40 tahun bangun Nabi Adam, akhirnya malaikat Jibril mengambil batu yang paling putih dari surga, batu yakut, dikasih ke Nabi Adam. Kata malaikat Jibril, "Dam, ini bawa batu, cari istri kamu Siti Hawa. Kalau kamu sudah ketemu dengan Siti Hawa, nanti ini batu taruh, letakkan di tempat yang paling luas di Mekah." Jalan Nabi Adam mencari Siti Hawa selama 160 tahun. Siti Hawa jalan dari Jeddah mencari Nabi Adam selama 200 tahun. Dipisah juga pengantin baru, bayangkan, Pak.
Belum lama nikah, diturunkan dari surga, datangnya ke alam dunia, dipisah selama 200 tahun. Setelah bertemu Nabi Adam dengan Siti Hawa di mana? Di Padang Arafah. Makanya jadi sejarah umat Islam yang melaksanakan ibadah haji tanggal 9 bulan haji wajib mengikuti wukuf di Arafah. Nabi sampaikan al-hajjul arafata, ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Biar kita udah bolak-balik ke Mekah, ke Madinah udah puluhan balik, kalau belum wukuf di Arafah artinya belum mendapatkan sertifikasi haji. Karena Arafah, ketika wukuf di Arafah itu adalah termasuk salah satu daripada rukun ibadah haji. Akhirnya setelah bertemu dengan Siti Hawa, dibantu dibawa Nabi Adam, dia naik ke bukit. Datang ke bukit namanya Jabal Rahmah. Nah, itu gunung kasih sayang. Nabi Adam dan Siti Hawa mencurahkan kasih sayangnya di situ karena 200 tahun tidak ketemu, baru dipertemukan oleh Allah sambil melihat ke sekelilingnya, mana di tempat yang ditunjukin oleh malaikat Jibril. Pas Nabi Adam melihat dari kejauhan, dari Jabal Rahmah ada tempat dikeliling oleh gunung, di tengahnya luas tempatnya, mungkin ini yang ditunjukin oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jalanlah Nabi Adam dengan Siti Hawa menuju itu tempat. Akhirnya pas sampai di situ, itu batu diletakkan di tengah-tengah tempat itu. Kata malaikat Jibril, kamu kelilingin 7 putaran. Dikelilingin itu batu 7 putaran. Jadilah sejarah tawaf sampai hari ini. Setelah dikelilingi itu batu 7 putaran, itu mendadak batu yang sebegitu putih bersih, nyalanya langsung mati, cahayanya langsung hitam. Maka disebutlah Hajar Aswad. Dan kata malaikat Jibril, udah, Adam kamu berdoa di sana. Setelah kamu mengelilingi itu batu 7 putaran, apa yang kamu minta saat itu akan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam satu minta ampunan Allah untuk pribadi dan istrinya. Yang kedua, Nabi Adam tidak egois. Nabi Adam meminta kepada Allah, ya Allah, ya Rabbana ya Karim, anak cucu saya, turunan saya, ila yaumil qiyamah, yang pernah mengelilingi ini batu 7 putaran, ya Allah ampuni dosanya, angkat derajatnya, matikan husnul khatimah, di akhirat masukkan ke dalam surga, ya Allah. Makanya orang yang berangkat ibadah haji dan umrah berebut pengen nyium Hajar Aswad. Mudah-mudahan saya doakan yang belum berangkat ibadah haji, ada panggilan dari Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Amin. Ada ibu yang belum berangkat ibadah haji? Ada, pengen naik haji bu? Pindah ke depan. Depan banyak pak haji. Agak mau gua naikin haji pak. Ya mudah-mudahan yang sudah berangkat ibadah haji juga, biar ibadah hajinya diterima Allah Subhanahu wa taala. Kata ibu, saya kan belum berangkat ibadah haji, saya belum berangkat umrah, tapi pengen punya pahala seperti mencium Hajar Aswad. Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha rahman, maha rahim, maha baik. Orang yang belum berangkat ibadah haji, yang belum berangkat umrah, bisa punya pahala mencium Hajar Aswad. Ibu mencium tangan suami, pahalanya insya Allah sama dengan mencium Hajar Aswad. Alhamdulillah. Apalagi kalau tangan suaminya hitam mirip Hajar Aswad. Makanya orang Islam ini banyak pahala. Untuk kaum ibu kan dicontohkan oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ibu Siti Khadijah kalau Nabi mau berangkat keluar dari rumah, itu digendeng tangan Rasulullah oleh Siti Khadijah sampai pintu depan. Ibu suka begitu nggak sama suami ibu? Nah, satu Pak, lagi ngaji mengaku ya Pak ya. Subhanallah, dicium tangan Rasulullah, dicium pipi Nabi, sampai Nabi sabdakan, istri yang mencium pipi suaminya sebelah aja dulu, itu dapat pahala sama dengan sedekah kuda 140 kuda. Kalau 12 280 kuda. Saya pernah nanya Pak, di Bogor harga kuda paling murah 15 juta. Kalau 12 pipi suami dicium sama ibu, ibu dapat pahala sedekah kuda 280 kuda, kalikan 15 juta, sudah 4 miliar 200 juta rupiah. Makanya kalau suami pulang kerja, pulang aktivitas, dah ibu diri depan pintu, dadahin laki ibu, Pak, kuda Pak, kuda. Dan suaminya pengen pipi gua ini. Ya banyak pahala, alhamdulillah. Mari kita lihat Nabi Adam yang dihina oleh iblis, yang direndahkan oleh iblis, karena iblis merasa lebih hebat dari Nabi Adam.
tapi pada akhirnya karena Nabi Adam bertobat dan mengakui kesalahannya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis yang merasa lebih hebat, lebih pintar daripada Nabi Adam, tapi iblis sombong. Akhirnya apa? Iblis dicap oleh Allah menjadi ahli neraka, bahkan bukan hanya menyesatkan dirinya, juga menyesatkan manusia yang lainnya. Bahkan iblis mengajak untuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Makanya kita ambil hikmah yang pertama, kita di manusia biasa, kata Nabi, al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia ini tempatnya lupa dan salah. Kalau lupa, ketika ingat buru-buru laksanakan apa yang dilupakan itu. Kalau salah, buru-buru bertobat kepada Allah. Wa idza fa'alu fahisyatan, ketika kita berbuat fahisyah, au dzalamu anfusahum, atau menzalim diri sendiri, zakarullah, ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, mintalah istighfar, mintalah ampunan kepada Allah, baca istighfar yang banyak. Insyaallah, yakin doa kita, istighfar kita akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Ketika dosa kita sudah diampuni Allah, kata Nabi, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertobat dari dosanya kemudian diterima tobatnya oleh Allah, maka seolah-olah mereka tidak pernah berbuat dosa, bersih. Dan dosa ini kan terbagi dua, ada dosa yang langsung kepada Allah, ada dosa yang sesama hakul adam. Dosa yang langsung sama Allah, kita ninggalin sholat, kemudian apa, kita tidak puasa di bulan Ramadan dan lain-lain. Ada dosa sesama hakul adam, sesama manusia. Nah ini yang berat. Kita punya dosa sama tetangga, pernah ghibah, menceritakan kejelekannya, sampai akhir hayat kita sujud kepada Allah, tobat kepada Allah, tapi tidak pernah meminta maaf kepada tetangga yang pernah kita zalimi. Allah tidak akan mengampuni dosa kita, Allah tidak akan menerima tobat kita. Kenapa? Orang yang kita zalimi belum memaafkan kita. Makanya ini acara subhanallah, adanya kita bulan Ramadan, kemudian di tanggal 1 bulan Syawal kita mengadakan sholat Idul Fitri, dilanjutkan dengan acara halal bihalal, artinya saling melepaskan, saling membebaskan. Ketika kita ada kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak, yang besar yang kecilnya, dari ucapan kita, dari kelakuan kita, dari hati kita, ketika kita sudah saling memaafkan, insya Allah Allah pun akan memaafkan dosa kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, karena Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin. Saya masih ingat dulu tahun 2001 Pak, saya berangkat ke Jawa Timur, ke Kediri. Itu di Kediri ada daerah Pare namanya, ada pesantren Fathul Ulum. Guru saya namanya Kiai Haji Hanan Maksum. Saya berangkat ke sana 1 minggu di pesantren. Waktu itu saya pergi ke perpustakaan, saya buka-buka buku, buka-buka kitab, ketemu ada buku yang menerangkan sejarah 9 wali yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Pas saya naik, sebelum sampai pesantren, dari terminal Kediri itu naik bis tujuan ke Krenceng, ke Kepung, daerah Pare. Itu ada pengamen Bu. Itu pengamen rambutnya panjang Pak, diikat di belakang, dia pakai topi, kemudian dia pakai celana lepis, bawahnya disobek-sobek, tengahnya dibolong-bolong, dia pegang gitar nyanyi. Nyanyinya saya dengerin nih, pengamen kok beda nyanyinya sama di Bogor. Nyanyinya begini, maaf nih saya nyanyiin di masjid karena ini bukan nyanyian yang biasa. Ini nyanyian luar biasa. Ler iler tandure wasumiler, ta ijo royo royo da senggup pengantin anyar. Bocah angon pene no blimbing kui, lunyu lunyu kanggo masuk dodot iro kumitir bedah ing pinggir, dodomone julumatane kanggo sebak mingko sore. Kurang lebih petikannya seperti itu. Saya masuk pesantren, saya buka-buka itu buku dari cerita mulai Raden Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, kemudian sampai ke Sunan Kalijaga, Raden Said Kadilangu Demak. Itu saya buka sejarahnya, ternyata itu lagu yang dinyanyikan oleh pengamen di bis tadi, itu syairnya Sunan Kalijaga ketika berdakwah Islam di Jawa.
ler iler tanbore wasumiler ta ijo royo daseng pengantin anyar bocah angon penekno blimbing kuilu nyunu penekno kanggo masudodot ira dodot ira kumitir bedah ing pinggir dondowore jumatane kanggo seba mingko sore mumpung padang rembunane mumpung jembar kalangane sora hore iya sora hore kurang lebih begitu. Boleh. Pas saya buka, saya lihat artinya Masya Allah, Tabarakallah. Kata Sunan Kalijaga, saya sebut sudah. Yang pertama, Sunan Kalijaga itu kenapa dapat gelar Sunan Kalijaga? Nama aslinya Raden Said. Ini putra dari Tumenggung Walatinta di Tuban. Gitu. Beliau berguru ke Sunan Bonang, Pak. Dijazahkan satu doa. Jadi Raden Said ini waktu mudanya seorang jawara, ilmu kanuragannya tinggi. Hanya di saat itu terjadi ketimpangan sosial, zakat pajak dari masyarakat diambil, dikumpulkan di pemerintah, tapi tidak dialokasikan lagi untuk kepentingan masyarakat. Akhirnya masyarakat banyak yang sengsara, banyak yang miskin. Raden Said bergerak saat itu, dia tiap malam pakai baju ninja masuk ke gudang-gudang, merampok ke orang-orang kaya, diambil hartanya, diambil dari gudang itu beras dan sebagainya, dibawa ke hutan. Di hutan dibagi-bagi, nanti ibu-ibu buka foto belakang, kalau pagi udah ada beras 10 liter, 5 liter. Itu kerjaan Sunan Kalijaga. Akhirnya satu waktu di hutan ketika dia lagi mikul beras, ketemu dengan kakek-kakek berbadan tinggi, dia pakai udang, pakai jubah, bawa tongkat dari emas sebesar betis. Kata Raden Said, ini aki-aki gak ada takutnya ini jalan di hutan sendiri, bawa tongkat dari emas gede betis begitu. Kalau saya ambil nih, saya jual ke pasar anyar, ini ratusan juta ini, saya jual beli beras dan bagiin masyarakat. Pikirannya sudah bagus, Pak, hatinya buat bantu orang miskin. Akhirnya pas ditarik itu tongkat, bukan dapat, malah ambles kaki Sunan Kalijaga ke dalam bumi. Makin ditarik makin ambles. Sadar diri yang dihadapi bukan kakek-kakek biasa, dia minta maaf. Bah, maafin saya, sudah sul adab sama Abah. Kalau Abah udah maafin saya ingin aku jadi murid Abah. Kata kakek-kakek, ya udah, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Tinggalkan pekerjaanmu yang seperti ini. Tujuan kamu baik ingin membantu orang-orang yang lemah. Tujuan kamu baik ingin membantu orang-orang yang miskin. Tapi cara dan jalanmu yang salah. Islam tidak mengajarkan merampok, Islam tidak mengajarkan maling, Islam tidak mengajarkan korupsi. Masih ada jalan lain yang harus kamu tempuh untuk membantu orang-orang yang susah di sana. Ya, siapa saya laksanakan. Dijazakanlah satu doa. Kata itu aki-aki, ternyata itu aki-aki seorang waliullah yang bernama Sunan Bonang. Udah, nih kamu baca doa dari saya. Allahumma ij'alni sabura waj'alni syakura waj'al fi aini shaghira wa fi a'yunin nasi kabira. Kata Raden Said, qabil tu Pak, saya terima. Dibawalah Raden Said ke pinggir kali. Itu tongkatnya Sunan Bonang ditancepin pinggir kali, Pak. Kata Sunan Bonang, duduk kamu di situ. Sunan Bonang menguji keistiqomahan dan kesetiaan seorang murid. Duduk di situ, kamu baca doa itu. Saya mau berangkat dakwah keliling Nusantara. Sebelum saya berangkat kembali ke tempat ini, kamu jangan berani geser, apalagi meninggalkan tempat ini. Sejengkal pun kamu tidak boleh geser dari tempat ini. Siap, saya laksanakan, Pak. Menguji kesetiaan seorang murid kepada gurunya. Duduk di situ, Sunan Bonang berdakwah keliling Nusantara selama kurang lebih 3 tahun, Pak. Raden Said ditinggalkan 3 tahun. Sambil terus baca doa itu, akhirnya Sunan Bonang kembali ke tempat itu. Raden Said sudah berlumut badannya. 3 tahun, Pak, cukup. Akhirnya di situ sudah lulus, sudah, kata Sunan Bonang, kamu belajar Islam yang baik sekarang. Kamu belajar ilmu-ilmu tentang Islam. Nanti kamu ajarkan kepada masyarakat. Kamu harus dakwah Islam. Maka dapatlah gelar Sunan Kalijaga.
Di Bogor juga banyak Pak yang ngikutin kayak begitu. Cuma kebalik sekarang, Sunan jaga kali. Kalau Raden Said kan zikir baca doa, ini makan rokok sambil ngopi di pinggir kali, betul? Sambil mancing. Nah ini bedanya. Nah saya lihat Pak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kata Sunan Kalijaga, ler iler tandure wasmiler. Wahai masyarakat tanah Jawa, ini Islam sudah masuk ke tanah Jawa. Tak ijo royo-royo dan sungguh pengantin anyar. Ajaran Islam itu seperti padi yang baru tumbuh. Kalau dalam kehidupan seperti pengantin baru. Nah, ini makanya Islam rahmatan lil alamin itu. Ini dakwahnya Sunan Kalijaga, menunjukkan dan mengaplikasikan daripada ayat rahmatan lil alamin. Seperti padi yang baru tumbuh. Kita lihat kalau satu saat ibu bapak mungkin di sini juga banyak yang punya tempat di perkampungan, di sana ditanamin padi. Bagaimana hati dan pikiran kita ketika melihat padi yang baru tumbuh, yang warna hijau menghampar luas, indah dipandang mata, sejuk ke hati. Ini ajaran Islam. Dan sungguh pengantin anyar bagikan pengantin baru. Bagaimana sih pengantin baru? Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli gedondong. Paling enak pengantin baru masuk kamar minta digendong. Pak, gendong Kak Bro bawa ke kamar langsung. Coba sudah pada tua begini, banyak anak banyak cucu, pulang ngaji, coba-coba dah sama laki ibu ngomong sama bapaknya, Pak gendong dong, digendong nggak kira-kira? Digendong cuma langsung dibanting. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli visitan, paling enak pengantin baru masuk kamar cubit-cubitan, saking indahnya pengantin baru. Artinya Sunan Kalijaga mengisyarahkan ajaran Islam seperti padi yang baru tumbuh. Kalau dalam kehidupan seperti pengantin baru, Islam ini mengajarkan ukhuwah, persaudaraan, bukan permusuhan dan kekerasan. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Ketika ada orang memfitnah sesama saudaranya yang muslim, kata Nabi, wala tuqabi, tidak boleh saling menjelekkan. Ini kadang-kadang jangankan sama orang lain, suami sama istri aja ribut dari bahasa nggak pernah akur. Beda suaminya hitam, malu hitam. Ya Allah, suami kan marah, biar suaminya memang benar hitam, gak mau dibilangin hitam. Naudzubillah, amin. Makanya ajaran Islam ini indah, saking indahnya bahasa saja kita diatur oleh Allah. Qulu qaulan kariman, qulu qaulan layyinan. Ucapkan dengan bahasa yang mulia, ucapkan dengan bahasa yang lemah lembut. Akhlak kita dicontohkan oleh Rasulullah SAW supaya kita bisa mencontoh akhlaknya Nabi. Bagaimana? Lihat istrinya Rasulullah, lihat Nabi kepada istrinya, kepada anak dan putra putrinya, kepada sahabat-sahabatnya. Semua dijelaskan oleh guru-guru kita dalam pengajian-kajian khusus tentang akhlaknya Rasulullah bagi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kita kan beda Pak. Kadang-kadang istri sopan sama suami kalau lagi pengantin baru, jalan depan suami sambil ngebungkuk, maaf ya Pak numpang lewat. Ya Allah, sopan bener kata lakinya. Udah punya anak dua mah beda, ambil belanjoran depan pintu, beda ngalangin ibu mau lewat, boro-boro punten gajlang diloncatin. Dulu dandan rapih banget depan suami, bersolek, pakai baju paling bagus dan kayak seorang putri, seorang bidadari. Udah punya anak 3, robah jadi kayak kunti. Rambut nggak pakai kerudung, ya Allah karim, naudzubillah min. Makanya ibu maaf untuk ibu-ibu, ada resep dari Rasulullah. Yang pertama supaya menjadi istri yang soleha seperti Siti Khadijah, 1. Dawamul haya min zaujiha. Ibu harus mengistiqomahkan sifat malu di hadapan suami sampai kapan? Sampai akhir hayat. Bukan hanya waktu pengantin baru, pertahankan sifat malu kita kepada suami sampai akhir hayat ibu. Insya Allah. Yang kedua, at-ta'atu li amrih, patuh dan taat kepada perintah suami. Kata suami diam, udah diam. Kata suami berangkat, udah berangkat. Kau sebanyak komentar apalagi mendebat suami. Selagi perintah suami tidak melanggar aturan Allah. Karena suami adalah raja dalam rumah tangga, suami adalah presiden dalam rumah tangga. Yang akan mempertanggungjawabkan ibu nanti di akhirat bukan orang tua ibu, tapi suami ibu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kadang-kadang dipanggil aja susah, Pak. Ma, iya, ma, bentar. Iya, bentar, nyamperin kakak. Ibu dipanggil suami, ibu lagi nyapu, misalnya ibu lagi bersih-bersih. Tunda dulu kerjaannya, samperin lagi ibu, suami ibu.
bawa air segelas. Bu, ini air segelas pahalanya besar. Jangankan satu botol, satu gelas ibu suguhkan ke suami ibu, ibu dapat pahala sama dengan melaksanakan sholat sunnah 200 rakaat. Alhamdulillah, gede nggak bu pahalanya? Kata si ibu di belakang, saya mah pengen 2000 rakaat mau dibawa sama embernya. Itu mau disiram suaminya. Yang ketiga, wa ardu nafsiha alaihi dan naumi, istri yang soleh itu kalau mau tidur selalu menawarkan diri kepada suami. Ibu suka nawarin nggak? Nah ini malu-malu kucing. Pak nggak ditawarin, dikorehin mulu. Tawarin tapi suaminya lupa. Anak belum pada tidur, masa tuh nawarin gituan di depan anak. Ganti bahasanya, masa kalah sama anak. Ini kan ada fadilah, ya, ada keutamaan ketika suami dan istri berjima, apalagi di malam Jumat. Ini pahalanya sama dengan membunuh 70 Yahudi. Makanya suami pulang sholat isya dari Masjidil Falah, ibu selesai sholat isya di rumah, ibu dandan yang rapi. Biarin depan anak, tawarin suami ibu, mau ngertian anak ibu, bilangnya gimana? Pak, mau bunuh Yahudi enggak? Itu suaminya, ayo mah siap, sekitar jam 10 mampus 70 Yahudi langsung. Sebelum subuh lakinya ngorehin lagi mah, nyekekin Yahudi lagi yuk. Kata istrinya, mikir Pak, yang tadi belum dikubur semua, 70. Ini dapat Nabi Muhammad banyak pahala. Alhamdulillah. Kata Sunan Kalijaga, itu ajaran Islam, rahmatan lil alamin, mengedepankan ukhuwah, persaudaraan. Bocah aman pengen belimbing kui. Bocah aman ini diisyaratkan oleh Sunan Kalijaga seorang penguasa. Mungkin kalau sekarang dari Pak RT sampai presiden. Dulu waktu zaman itu masih zaman sistem monarki, sistem kerajaan, mungkin raja, perdana menteri dan lain sebagainya. Diajak oleh Sunan Kalijaga untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istilah bocah angon, bocah tukang angon, tukang gembala. Penek dan belimbing kui. Kenapa isyarat ke pohon belimbing? Saya penasaran, pulang dari Jawa waktu itu, pulang dari Kediri sampai ke rumah, saya liatin pohon belimbing. Saya naik, saya ambil buahnya, ternyata rata-rata itu buah belimbing, sudutnya ada 5. Jarang senemen yang 6, yang 7, yang 4, rata-rata 5. Pas saya buka di bukunya, di Islam ada rukun Islam yang 5. Ini yang wajib kita laksanakan. Untuk apa? Kanggo sebak minggo sore, untuk bekal kita ketika kembali kepada Allah. Mati namanya membawa iman dan Islam yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Karena kan meninggalnya manusia kan terbagi 2, ada yang husnul khatimah, ada yang su'ul khatimah. Husnul khatimah berarti bagus ujungnya. Ada orang kadang-kadang sholat kagak, puasa seingatnya 2-3 hari sebulan Ramadan, punya harta gak mau zakat, diajak ibadah haji bilangnya ngamur-ngamur harta. Tapi satu saat dia mulai melihat ada santunan anak yatim, dia mulai hatinya tertarik, tersentuh, mulai mau bantu, dekat dengan Pak Kiai, dengan Pak Ustadz, dengan kesembuhan kita, banyak bertanya, mau ke masjid, ikut ngaji, banyak istighfar. Ketika meninggalnya pun sedang bertobat kepada Allah. Husnul khatimah. Ada juga yang su'ul khatimah. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Salat yang 5 waktu rajin, puasa alhamdulillah, zakat suka, apalagi pada haji umrah alhamdulillah. Tapi satu saat ada yang tergelincir akidahnya, keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kata Nabi, wa man syadda ilan nar, orang yang berbelok dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka berbelok ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bahaya. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Saya dulu Pak mondok dengan Al-Mukarram Kang Haji Adi waktu di Al-Furqan. Datang dulu waktu Rumah Sakit Marzuki Mahdi, kan itu rumah sakit RSJ kalau dulu yang saya ingat. Jadi RSJ itu rumah sakit jiwa. Kalau tanggal 17 Agustus dulu tuh ada hiburan Pak. Jadi dokter bikin hiburan, orang gila digiring ke lapangan suruh main bola. Saya dengan Kang Haji Adi dari Cilengsi sana lari ke sana nonton orang gila main bola. Saya coba-coba tanya ke dokter Isam, Pak dokter, ini orang gila kenapa suruh main bola? Ngehibur masyarakat setahun sekali. Ini kan ada momen memperingati hari kemerdekaan.
Terus hikmahnya apa dok? Nanti ada yang sembuh 1-2 obat. Diobatin enggak, justru habis olahraga sembuh. Coba nanti kamu perhatikan, selesai main bola masih pada keringetan, baru dipanggil satu-satu. Bapak sini, saya Pak, iya duduk depan dokter, melotot hati dokter. Dites sama dokter, dokter nunjuk hidung, ini apa? Pipi Pak, masih gila. Disel lagi ke belakang. Giliran yang kedua ditanya dokter, dibalikin pertanyaannya, dokter nunjuk pipi, ini apa? Hidung Pak, siapa lu masih gila kata dokter. Disel lagi ke belakang. Giliran yang ketiga udah duduk depan dokter, ngeliatin dokter, kata dokter ini apa? Hidung Pak, ini pipi Pak, ini apa? Ya mata tuh Pak. Nah sembuh nih satu kata dokter. Kok kamu bisa jawab begitu? Kamu tahu kan saya suka mikir Pak. Pakai apa kamu mikir? Nih Pak, mikir Pak pakai ini. Nunjuknya ke jidat. Pas ditanya ini apa? Pantat Pak. Lah itu suara hati Pak, awalnya baik, ujungnya keceletot. Nah gue bilang ini. Nah kita mempertahankan iman Islam kita. Kita lahir dalam keadaan Islam, dididik dalam lingkungan Islam. Pertahankan iman Islam kita, tingkatkan setiap waktu dengan banyak menghadiri pengajian. Ada hal yang tidak paham, tanya sama guru kita. Insya Allah di sini banyak kiai, di sini banyak ustaz, di sini banyak guru-guru yang mulia, ya yang selalu memberikan ajaran ilmu Allah kepada kita. Ada hal yang kurang paham, tanya. Jangan sampai jadi perdebatan. Ikhtilaf itu sudah dari dulunya ada. Ada perbedaan sedikit, menerima perbedaan itu baik. Yang penting tidak jadi permasalahan besar, tidak jadi keributan. Semua akan ada solusinya, semua akan ada jalan keluarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil maaf Pak, ini depan masjid kan ada jalan. Kalau masjid-masjid dulu yang saya tahu waktu saya kecil, saya tinggal di Situ Ucal. Saya sekarang desa Petir Pak, Kecamatan Dramaga. Ini bertentangan dengan beliau, istrinya itu ponakan saya. Jadi kalau dulu masjid dulu itu tidak seagreng masjid Nurul Falah ini, tiangnya pakai bambu, di atas pakai atapnya pakai rumbian, pinggirnya pakai gerimbing, bawahnya bambu dibelah-belah. Orang Sunda bilang talupuh. Belum ada speaker. Azannya pakai apa? Dia naik. Karena orang tua kita dulu kalau bikin musola pakai menara, itu tangganya pakai bambu. Muadzin naik ke atas. Nanti sampai atas, muadzin langsung mengumandangkan adzan, muter adzannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kedengeran kemana-mana. Karena belum disambung pakai sokong speaker. Dan zaman Indonesia dijajah Belanda, bayangin aja 350 tahun, 3 abad setengah, Jepang 3 tahun setengah. Tapi orang tua kita karena ada ruhul ibadah dalam hatinya, terus semangat walaupun nyawa taruhannya. Tidak sedikit orang tua kita, ruhul kita mau berangkat sholat di tengah jalan ditembak Belanda mati, lagi sholat ditembak Belanda mati. Makanya muadzin naik ke atas ketika mengumandangkan adzan sekaligus memantau keadaan. Itu muadzin pas mau mengucapkan hayya 'alas sholat, dilihat oleh muadzin Belanda banyak nyamperin orang yang mau sholat, mau nembak orang sholat. Itu muadzin mikir di atas, gua turun dulu kagak bakalan keburu, ngasih taunya ini bagaimana. Akhirnya mau hayya 'alas sholat diganti dulu, ada Belanda, bubar lagi yang mau sholat. Tapi bukan ke rumah pulangnya, di pinggir kali selesai wudhu cari batu yang lempar, sholat. Di pinggir hutan, pinggir kebun sambil ngumpet, gelar daun pisang, habis wudhu sholat. Tetap sholat, tidak meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masjidnya sudah pada agreng, masjid sudah pada bagus, tapi kenapa kalau kita perhatikan ruhul ibadahnya sekarang semakin menipis. Betul. Saya bangga alhamdulillah jamaah Masjid Nurul Falah sebegini habis sholat subuh saja jamaah sebegini banyaknya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin. Ini depan kan ada jalan, siang ramai motor lalu lalang. Pas kedengaran adzan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena pakai speaker kedengaran kemana-mana. Ada aki-aki usia sudah lebih dari 100 tahun dari sebelah jalan belah sono dia mau ke masjid karena udah dengar adzan. Pas datang di pinggir jalan dia mau nyebrang, banyak motor lalu lalang. Kata aki-aki, kapan gua nyebrangnya ini? Lama tuh aki-aki nunggu mau nyebrang jalan. Selesai pas dilihat jalan udah mulai longsor, udah mulai longgar, aki-aki lari nyebrang jalan Pak. Tujuan mau sholat ke masjid karena umur udah tua, tidak biasa olahraga, baru nyebrang jalan lari segitu aja kecapean.
Akhirnya habis nyebrang jalan nunduk sambil pegang bluetoothnya. Lama-lama nunduk, ternyata dari belah sono, dari belah timur ada anak muda perhatiin. Kata anak muda, nih aki-aki gua perhatiin dari tadi nunduk terus ini. Kayaknya lagi bingung nih aki-aki pulang sholat kagak bisa nyebrang. Padahal baru beres nyebrang mau sholat. Ini anak muda pede banget Pak. Di sini gua harus ibadah, gua tolongin nih aki-aki. Langsung lari disamperin, kagak ditanya dulu, langsung dipaku, diseberangkan lagi. Coba kalau kita tanya, kira-kira nih aki-aki kalau ditanya bilang terima kasih apa marah? Sambil melotot tuh ngomelin anak muda, brengsek lo, goblok lo, ngapain gue diseberangkan lagi? Anak muda kagak nerima Pak, karena tujuan dia ibadah. Bede banget, aki-aki kagak tahu diri. Bah, orang mah diturunin bilang makasih, kayak gua abang marah-marah sama saya. Apalagi banyak masalah ya, masalahnya lo goblok. Emang salah saya apa Pak? Gua baru beres nyebrang mau sholat, kenapa diseberangkan lagi? Baru kepikir sama anak muda lah, salah gua. Atau abang kagak ngomong dari tadi? Gimana gua mau ngomongnya, gua lagi diam di kendong sama lo? Ya udah Pak, maafin ya, saya seberangkan lagi. Gak mau, tujuan nolongin aki-aki, tapi buktinya malah nyiksa aki-aki. Apa salahnya? Tidak bertanya dulu. Sholat ada ilmunya, baca Quran ada ilmunya, harus pakai ilmu tajwidnya. Kita ibadah haji ada ilmunya. Dia ada orang berangkat umrah punya tetangga kiai, kagak nanya-nanya aja, langsung belasan berangkat, kagak belajar manasik dulu. Orang mau ngapalin talbiyah dulu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sambil nangis tuh lihat Ka'bah baca talbiyah. Ini yang satu ibu-ibu kagak belajar manasik dulu, ngikutin temennya sedengar-dengarnya. Orang mal labbaik labbaik, ini mah lebay Allah, lebay Allah. Kata tetangganya, Bu, bukan lebay labbaik, ya gua juga maksudnya mah itu. Ini akibat tidak bertanya. Makanya di kita ada pengajian, alhamdulillah setiap malam apa, setiap hari apa di Masjid Nurul Falah ini sudah disiapkan oleh Ketua Yayasan dan DKM kita. Kita ikuti, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, manfaat dunia akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Kalau dengan ilmu insya Allah sukses. Yang kedua, Islam ini mengajarkan sabar. Tadi sudah punya ilmunya, sudah belajar, sudah bertanya. Laksanakan ajaran Allah penuh dengan kesabaran. As-sabru awwalul ibadah, kata Nabi. Sabar itu awalnya ibadah, dasarnya ilmu, artinya barengi dengan sabar. Yang ketiga, tambahkan keyakinan kepada Allah. Jangan sampai setiap hari berkurang, tapi harus terus bertambah keyakinan kita kepada Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita beribadah kepada Allah harus seolah-olah kita melihat Allah. Walaupun dalam kenyataannya mata kita tidak bisa melihat Allah, yakinkan Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Siapapun kita kalau sudah selalu merasa diri diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita ucapkan, mau melangkah kemanapun akan dipikir terlebih dahulu. Kira-kira saya ngomong gini ada manfaatnya enggak ya? Kira-kira nyakitin hati orang lain enggak nih? Mau melangkah ke sana ada manfaatnya enggak? Ini Islam. Kata Nabi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebaik-baik orang Islam adalah mereka yang bisa meninggalkan apa yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya. Ada manfaatnya, silakan. Tidak ada manfaatnya, sudah tinggalkan dan buang jauh-jauh. Biar hidup kita manfaat dunia akhirat. Amin. Amin. Orang kalau yakin Pak sakit aja sembuh. Ada orang sakit dengar tetangganya berobat ke sana, pulang dari sana sembuh. 80% orang yang berobat ke sana itu pulangnya alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Dia dengar berita seperti itu langsung bilang sama suaminya, Pak, di sana ada dokter hebat. Itu orang 80% pulang sembuh. Hakikat Allah yang menyembuhkan. Coba jalan-jalan orang tersebut. Akhirnya dia berangkat. Sebelum berangkat, sebelum ketemu sama orang yang mengobatin, tuh hati sudah girang, sudah ada harapan besar. Sepertinya sudah sembuh. Tengah malam ada ibu-ibu sakit perut Pak.
Bilang sama suaminya, Pak, mama sakit perut. Suaminya bingung, Pak, uang kagak punya, kemudian kendaraan tidak ada, hidup di perkampungan, ke rumah sakit jauh, bingung kemana ini cari obat. Akhirnya dia ingat, dah lama-lama mikir, saya kan punya guru, saya kan punya kiai, ada kesepuhan di kampung saya meminta syariat, minta didoain, ini mau minta air sama kiai saya. Datanglah beliau, si bapak itu ke rumah Pak Kiai. Pak Kiai, mohon maaf malam-malam sudah ganggu waktu istirahatnya. Ini saya ganggu, maaf Pak Kiai, mau minta syariat, ini mau minta tolong, istri saya lagi sakit perut. Kata Kiai, ya udah tunggu sebentar. Akhirnya tuh Kiai nulis ayat-ayat syifa dari Quran, ditulis di buku sedikit, digulung-gulung, dapatlah segede kelingking. Selesai dibacakan doa, kata itu Pak Kiai, ini bawa, tempelin di perut kamu yang sakitnya belah mana. Kamu baca bismillah 3 kali sama sholawat, yakinkan Allah yang menyembuhkan. Ini hanya jalan syariat saja. Akhirnya tua Pak dari Kiai dikantongin di kantong baju belah kanan. Dia lari langsung ke rumah, karena hawa panik buru-buru datang ke rumah, salah kodok kantong, Pak. Yang dikodok kantong baju yang belah kiri. Di belah kiri di kantong ada kertas. Karena buru-buru kagak dilihat dulu, langsung dikasih istrinya. Mah, kata Kiai, ditempelin mana yang sakitnya. Ini Pak, belah sini. Kata Kiai, baca bismillah 3 kali sama sholawat, sudah yakin sama Allah, Allah yang menyembuhkan. Ditempelin itu kertas langsung di perut istrinya. 2 menit kemudian kata istrinya, Pak, mama enak lagi di perut, sakitnya hilang, alhamdulillah mama sembuh. Kata suaminya, alhamdulillah Kiai, terima kasih banyak, doa Kiai dikabul Allah, syariatnya, istri saya sudah sembuh lagi. Suami mau ganti baju, datang ke kamar, modok kantong belah kanan, wapak dari Kiai masih ada. Kata suaminya, nih kertas yang ditempelin ke perut istri saya, itu kertas apa ini? Balik lagi ke tengah rumah. Mah, kertas yang tadi mana? Ini Pak, coba buka apa itu. Pas dibuka, rekening listrik yang ditempelin. Artinya apa? Bukan dengan wapaknya, bukan dengan airnya, bukan dengan obat dokternya. Yakin Allah yang menyembuhkan. Ini hanya jalan syariat saja, hanya pelantara saja. Kita berobat ke dokter kan nyari sama. Kita minta air doa dari Pak Kiai, dari ahli-ahli yang pengobatan, sama, itu hanya jalan syariat saja. Yakin la syafi'a illallah, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin kepada Allah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la mawjuda illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi, afdhalu dzikri la ilaha illallah. Paling utama zikir itu adalah la ilaha illallah. Bahkan siapa orang yang sebelum akhir hayatnya, sebelum menghembuskan napas terakhirnya, lidahnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Kata Nabi, orang tersebut akan langsung dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah kasih kekuatan kepada lidah kita, kepada mulut kita, kepada suara kita, ketika nanti di akhir hayat kita, sebelum menghembuskan napas terakhir, lidah kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Yang terakhir, tawakal 'ala Allah, pasrah diri kepada Allah setelah memaksimalkan ikhtiar. Thalabul ilminya sudah, bertanya kepada ulama alhamdulillah sering, ikut ngaji dengan Pak Kiai sering, hadir menghadiri majlis ta'lim, majlis zikir alhamdulillah sering, tidak pernah meninggalkan, kemudian dilaksanakan dengan penuh kesabaran dan keistiqomahan, kemudian terus menambahkan keyakinan dalam hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru di situ hasilnya nanti pasrahkan kepada Allah. Kita mah hanya ikhtiar, kita hanya berusaha, masalah diterima dan tidaknya itu mah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan husnudzon kita, yakinkan dalam hati ibadah dan doa kita diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Cekurang Sunda mah sasireun sabeunyereun, sekecilnya mau besarnya, biar ada manfaat dari yang saya sampaikan.
biar ada berkahnya. Sudah pasti banyak salah dan lupanya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mau maafin saya enggak nih? Alhamdulillah, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, apa yang dicita-citakan dan dimaksudkan oleh jamaah semua dikabul Allah Subhanahu wa taala. Doakan ketua yayasan kita, ketua DKM kita, guru-guru kita, mudah-mudahan selalu panjangkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohaninya. Apa yang beliau ajarkan kepada kita menjadi ilmu yang barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ala Allah tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya mujib as-sailin ya rahman ya rahim ya latif ya wasi'al maghfirah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli hammin faraja wa li kulli da'in dawa wa li kulli sababin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana ya Allah dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa shaykhina wa masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa li ikhwanina wa li qurbatina wa li azwajina wa li dhurriyyatina wa liman ta'allaqu bina wa liman ahsana ilaina wa dhunuba jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata ad-daimata fid dunya wal akhirah. Allahumma tawwil 'umurana wa sahih ajsadana wa qdi jami' hajatina ya Allah, khususan hajatina hadil jamaah, ikdi hajatina ya Allah, ikdi hajatina ya Allah, ikdi hajatina ya Allah min hawaiji dunya wal akhirah. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal manu fadla wa rabbuna haqqan wa nahnu abiduka wa anta lam tazal dzalika ahla. Allahumma ya yassir kulli asir wa jabir kulli kathir wa shayba kulli farid wa ya mughni kulli faqir wa ya muqwi kulli da'if wa ya mu'mana kulli makhir. Yassir alaina ya Allah kulli asir fata yassirul asir alayka yassir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayni wa tafsir hajatuna ya Allah, hajatuna ya Allah, hajatuna ya Allah ilaika kathir wa anta alimu biha wa basir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu ma yakhafu minka najjina mimma la yakhafu minka bi hurmati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa harusna bi kalatilatana wa qulubna bi nabiyika alladhi la yura warhamna bi katratika alaina fala tuhdina wa tarjuna bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu rabbuna ala alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih.